Guys, jadi kali ini gue bakal ngobrol bareng sama anak-anak SMA 82 Jakarta, yaitu teman-teman gue sendiri. Jadi gue bakal bikin video podcast putar Harmony in Diversity. Jadi gimana caranya kita bisa hidup rukun atau hidup berdampingan di tengah-tengah keperbedaan kita, baik beda keyakinan ataupun beda ras, suku, dan agama. Jadi langsung aja ke videonya ya guys. Nah, Oke, baik. Jadi guys, di sini gue bersama narasumber gue. Sebelumnya gue kenalin diri gue dulu. Gue Ray sebagai host kali ini. Lalu ada si Hafiz Fatul Rahman sebagai narasumber. gua Zio sebagai narasumber juga. Nah, kali ini tuh gue bakal membahas bareng-bareng sama mereka. Ini tuh sesi pertama, jadi bakal nanya-nanya dulu soal seputar Harmony Diversity. Jadi menurut lu pada nih, Harmony Diversity itu gimana sih? Konsepnya gimana, maknanya apa? Kalau menurut gua ya Harmony in Diversity yang gua tangkap secara keseluruhan tuh kayak keberagaman yang harmoni gitulah. Setuju sih. Pasti sih, udah pasti ya. Karena judulnya harmoni. Iya. Kita tuh hidup berdampingan, rukun, walaupun kita perbedaan gitu kan. Oke, menurut lu gimana? Ya kalau menurut gue sih harmoni dalam keberagaman itu ya penting banget dimana Iya. kita harus bersama-sama. Iya, karena kan kita hidup manusia di keluarga manusia itu kan hidup berdampingan. Betul. Manusia itu makhluk sosial, jadi kita harus hidup saling berdampingan walaupun kita berbeda latar belakang, mulai dari ras, suku gitu kan. Dan juga tuh sekarang lagi marak banget ya, anjir kasus kayak pembulian atau diskriminasi antar perbedaan itulah konflik dasarnya. Walaupun kita, misalnya nih, gue dari Jawa, terus temen gue dari suku Sumatera, terus misalnya nih gue dari Jawa, terus temen gue dari suku Sumatera. Nah, gue tuh kadang suka aja kadang terlibat konflik perbedaan ras gitu, kayak ngata-ngatain Jawa gitu. Padahal kan itu enggak banget, apalagi kita generasi muda Indonesia katanya kan. Betul. Jujur kalau gitu lumayan bahaya sih karena itu kan hal-hal kecil yang Iya, diulang betul. Dampaknya terus bisa menerus. luas. Iya. Dampaknya itu nanti kalau orang luar daerah itu nggak setuju ya gimana? Iya, dampaknya kalau luas, karena kan itu bawa suku itu kan luas. Manusia tuh antar suku itu kan bukan cuma satu atau dua, bahkan kan bisa banyak banget jumlahnya kan. Iya. Kita juga harus saling menghormati dan menghargai Itu banget sih, gue setuju banget Iya sih. kan? Betul. Apalagi Indonesia tuh bineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Ya iya, tak itu lagi. Iya kan, Bineka Tunggal Ika di mana itu kan kita harus apa sih berdampingan, walaupun berbeda kita tetap satu gitu kan. Iya. Terus juga sekarang gue masih melihat di sosial media itu banyak banget kasus berita pembulian atau perundungan gitu. Dasar akar masalahnya juga gara-gara perbedaan gitu. Dia ini minoritas baik dari agama. Gue kemarin lihat berita dia tuh berbeda agama sama temen-temennya. Dan dia tuh didiskriminasi anjir. Parah banget gak sih? Gila. Apalagi gen-gen sekarang tuh kayak gampang banget terhasut walaupun beritanya tuh Iya. bener apa enggak. Iya, makanya nih gue juga kadang gue harus pilih-pilih informasi yang gue dapat dari media. Gue nggak bisa langsung telan mentah-mentah langsung gitu, takutnya gue bakal salah paham. Ya kan? Bahaya banget jujur. Kan? Orang tuh sekarang nulis jurnal tuh udah kayak nulis dengan dirinya sendiri Iya, gitu. betul banget sih. Kemarin gue juga sempat baca-baca berita nih. Kalau misalnya kaitan dengan ini, Kominfo tuh bilang 60% remaja Indonesia ini pernah terlibat konflik antar perbedaan itu. Mulai dari kayak suku, ras yang tadi gue bilang, parah nggak sih? Jujur miris dikit sih karena 60% remaja di Indonesia berapa juta tuh? Iya kan, bener Iya. ya. Apalagi kalau misalnya kita bilang pelaku atau korban ini kan pasti punya dendam nantinya, kan akan terus berkelanjutan gitu. Yang gue takutin sih di situ bakal terus ke generasi berikutnya. Ya takutnya juga bisa bikin Perpecahan. berpecah belah gitu. Iya, itu iya. Kita kan generasi yang katanya emas nih bakal bisa membangun negara Indonesia. Tapi justru kalau kayak gitu kan malah ya ambruk. Malah kita tuh bermusuhan satu sama lain. Padahal kan agama ngajarin kita, agama manapun di Indonesia ngajarin kita tuh untuk hidup berdampingan. Gak boleh ada yang namanya diskriminasi, walaupun kita berbeda latar belakang gitu. Di agama Islam aja kita diajarin kalau kita tuh nggak boleh menghina agama lain. Iya. Di surat Al-Kafir gitu kan. Jadi kita bilang kalau agamamu untukmu, agamaku untukku gitu. Di agama juga pasti diajarin juga kan. Betul banget. Apalagi kan hidup kita tuh bersosialisasi sama siapa aja. Jadi kita pun kerja nggak bisa milih mau siapapun partner kita gitu. Kita juga nggak bisa ngerjain sesuatu tuh sendiri gitu kan. Kita butuh orang lain. Kita aja nih ngerjain begini rame-rame. Iya, kita rame-rame ngerjain podcast ini.
jangan kan kita lihat aja keluar, kita mau makan, kita kan perlu jasa orang lain untuk dia bikin makanannya terus dia jual, dia butuh uang kita juga. Kita sama-sama nopan gitu, berarti kan ya? Iya. Jadi menurut gue nih nggak banget nih, kayak misalnya kita tuh saling diskriminasi gitu, nggak banget sih. Justru malah kayak makin rendah nggak sih hubungannya itu. Ini bercanda juga. Tapi kalau menurut lo nih solusi yang bagus tuh menurut lo gimana? Dari lo berdua deh. Ya kita harus saling menghargai, menghormati, terus saling merangkul juga. Iya, saling merangkul sih pasti. Jangan mudah terhasut oleh berita-berita yang tidak benar gitu. Nah, kayak berita tuh misalnya harus dibaca ulang-ulang juga. Berita tuh bisa dibuatnya nggak benar, terus hoax juga udah nyebar di mana-mana kan. Iya, Nah itu bener banget yang diomongin Hafiz. Tapi mungkin kalau dari kita nih, ini juga sih ngaruh banget podcast yang kali ini nih buat kita edukasi ke teman-teman kita yang di luar sana kan. Biar kita tuh sama teman-teman kita yang di luar sana nggak berjerumus gitu sama yang namanya hasutan untuk diskriminasi atau intimidasi orang lain atau terbelakang perbedaan gitu kan. Ada perbedaan yang bikin kita unik. Kayak contoh uniknya aja nih, kalau lagi lebaran muslim nih, terus orang-orang yang nonis pada nyobain ketupat juga. Iya, opor, aduh. Ntar pas lagi Imlek pada ini Ikut makan bandeng juga. Padahal uniknya tuh di situ perbedaan. Iya, di situ kan kayak saling berdampingan aja gitu, itu kan enak dilihatnya. Kalau hidup itu kan kelihatannya rukun, aman, damai, tentram. Juga gua kadang kayak pengennya tuh kita tuh cuma hidup tuh rukun bareng-bareng gitu, nggak usah ada namanya diskriminasi atau konflik. Padahal kalau kita bersikap toleransi gitu kan kita bisa hidup lebih enak, lebih enjoy. Kita misalnya teman sekolah, kalau kita hidup bertoleransi sama teman-teman kelas kita atau teman-teman yang lain kan kita juga bisa belajarnya enjoy, kita bisa ya hidup enjoy namanya. Bangun bondingnya juga bagus nantinya. Iya. Kita punya hubungan yang baik aja deh sama teman-teman kita, pasti kan udah enak nanti ke depan bakal gimana gitu. Apalagi kayak di kelas 11 ini ke kelas 12-nya nggak di rolling juga kan. Kayak harus Jadi kan menghargai iya, perbedaan. kita bakal 2 tahun ke depan tuh bakal bareng-bareng terus gitu. Itu sih, ya kan. Juga gue pengen nambahin sih sebenarnya kalau misalnya dari gue tuh hidup rukun tuh nggak semena-mena cuma kayak formalitas di depan orang yang lebih tua dari kita. Contohnya kita hidup rukun cuma pengen kelihatan rukun di depan guru kita, gitu kan kayak cuma formalitas doang menurut gue. Walaupun memang nggak bisa rukun banget sedekat mungkin, seenggaknya kita hargain aja deh. Misalnya kalau emang enggak nih gue sama dia, kita hargain aja cukup. Kayak misalnya oke dah, kayak gini cuek nggak cuek banget, maksudnya oke lah batasin, oke nggak sampai ngehina atau menjauh gitu ya. Istilahnya kayak dia gua gitu. Iya, walaupun nggak bisa kita hargain aja gitu ya kan. Iya, seenggaknya kita udah hargain lah, udah hormatin dia juga. Nah, jadi kayaknya cukup segini aja untuk sesi kali ini. Jadi boleh, gue terima kasih banget sih sama kalian berdua ini. Ada yang mau sampaikan nggak sebelumnya? Jujur nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, udah thank you ya. Oke. Ada ya. Yuk. Oke guys, jadi kali ini ada di sesi kedua kita bikin podcast. Jadi bersama narasumbernya yaitu yang pertama Marsha Okarta. Lalu ada Gua Izar ya. masih Iqbar. Oke, tadi kan teman-teman kita nih udah tahu pendapat mereka seputar kayak harmoni diverse itu tuh hidup rukun di tengah-tengah perbedaan tuh gimana. Jadi mereka udah bilang kalau mereka tuh nggak setuju banget misalnya ada sikap intoleran kayak misalnya nggak menghargai sama lain pun berbeda-beda keragaman tertentu. Terus juga mereka nyampein kalau kita tuh harus banget hidup rukun walaupun berbeda-beda sama berbeda-beda ras atau latar belakang sama orang sekitar. Jadi menurut nih menurut gua ini gimana caranya kita tuh bisa kayak hidup rukun atau bisa hidup berdampingan lah sama teman-teman kita yang berbeda latar belakang. Kalau menurut gue ya, itu kayak harus saling menghormati gitu satu sama lain, kayak walaupun kayak beda-beda suku bangsa gitu kan, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain, terus juga harus saling toleransi walaupun beda agama gitu menurut gue. Jadi gue pengen nanya nih kalau lu, gimana sih caranya tuh kan caranya kita nih bisa nyadarin sikap orang yang dari kecil itu dia dapat perilaku
dari lingkungan pertemanan tuh udah nggak enak banget. Kayak dia ini minoritas, terus dia dapat perlakuan yang misalnya kayak didiskriminasi atau ya dijauhin gitulah. Tanggapan lu gimana itu? Kalau menurut tanggapan gue ya, itu tuh kita harus kayak saling merangkul gitu kan. Bener sih, bener. Harus banget sih saling merangkul karena kan emang manusia itu kan hidup berdampingan. Iya. Apalagi di agama manapun ngejarin kita tuh untuk hidup saling ya Saling menghargai, berdampingan, kan? dia saling menghargai satu sama lain, menghormati, baik itu dia tua, dia muda maupun dia perempuan atau dia laki-laki gitu kan. Terus sih gue juga pengen nyampein sih, menurut lo di ada statement yang gue pernah lihat di media, kalau misalnya tuh masyarakat tuh harus hidup bisa berdampingan, cuma ada satu latar belakang gitu. Dia tuh misalnya Indonesia nih bisa hidup berdampingan tapi agamanya cuma Islam. Menurut lo gimana? Kalau dari gue sih enggak banget, karena kan Indonesia tuh luas, juga banyak keberagaman. Nggak bisa jawab. Setiap Indonesia kan agamanya kan nggak mayoritas Islam, tapi kan kayak ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, jadi mayoritasnya itu nggak cuma Islam di Indonesia. Bener banget sih, iya. Karena kan beberapa masyarakat Indonesia kan juga menganut agama kepercayaan kayak Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan Protestan. Kristen aja ada 3 jenis kan yang kayak Iya gitu. betul. Gua sebenarnya juga gak ngebenerin sih statement yang tadi itu, kayak kita tuh bisa hidup berdampingan kalau cuma Indonesia punya satu keyakinan. Nggak banget, karena kan emang latar belakang dari nenek moyang kita kan berbeda-beda. Indonesia itu kan negara kepulauan, Indonesia luas, punya beragam budaya, suku, ras, kuliner, terus belum lagi agama yang udah dibawa dari leluhur kita gitu kan, dari nenek moyang kita udah dibawa sampai ke Nusantara ini. Belum lagi kita tuh sebagai generasi muda juga harus kan kayak harus bisa saling menghargai juga sih, tapi harus bener-bener saling kayak menopang satu sama lain tuh biar Indonesia tuh jadi negara yang lebih maju. Itu kan ya, kalau Iya menurut sih, lu? benar banget. Kalau menurut gue juga tambahan itu kan kayak ada juga di dalam kayak untuk dari agama Islam ini kan kayak contohnya di surat Al-Hujurat ayat 13 tuh, dia tuh kan Allah berfirman kayak dia tuh menciptakan manusia tuh yang berbangsa-bangsa terus bersuku-suku juga kan. Jadi biar Allah itu nyuruh kita buat saling mengenal satu sama lain, saling menghargai, menghormati walaupun berbeda-beda agama maupun suku bangsa gitu. Kitab suci kita aja sampai bilang begitu kan. Iya. Berarti kan kita emang harus tuh kodratnya manusia tuh kita diciptakan emang harus hidup berdampingan, nggak boleh ada perpecahan atau ya bermusuhan gitulah, berpecah belah. Karena kan Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika itu tadi yang dibilang sama Verzio sama Hafiz. Itu aja sih ya. Udah gitu aja ya, cukup ya. Oke. Baik. Jadi segitu aja untuk sesi yang kali ini. Boleh kalian meninggalkan tempat ini. Oke. Thank you. ya. Thank you. ya. Ya, thank you juga. Oke guys, jadi langsung aja ke segmen berikutnya ya. See you. Jadi halo guys, masih sama gue Ray. Sekarang masuk di segmen validasi. Tentu gue sekarang bersama narasumber gue atau sama pembicara gue yang kedua, yaitu guru kita yang kita cintai ini guys, namanya Pak Sairudin. Oke. Agak tepuk tangan juga. Terima kasih. Pak, jadi saya izin Pak, karena ini berhubungan dengan tugas proyek kita nih, proyek kelompok kokurikuler. Kita bikin video podcast. Jadi itu dimana kita bakal ngedukasi, ngebahas soal pentingnya itu hidup rukun di tengah-tengah perbedaan Pak. Jadi kemarin kita udah bikin pembahasannya. Jadi tuh kelompok kita tuh udah bikin kalau misalnya tuh beberapa teman kita bilang bahwa hidup rukun di tengah-tengah perbedaan itu, atau hidup rukun atau hidup berdampingan bersama orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda, memang tuh penting banget Pak. Nggak boleh ada yang namanya perpecahan ataupun saling bermusuhan. Misalnya kita memiliki masalah antara satu sama dengan yang lain, kita harus menyelesaikannya dengan ya sebaik mungkin gitu loh Pak. Karena perpecahan tuh nggak banget deh Pak, karena kan perpecahan malah bikin Indonesia malah makin luas Pak, maksudnya luas itu renggang gitu Pak, antara manusia lain sama manusia yang satunya lagi. Jadi kita mau nanya ke Bapak nih, misalnya kalau valid nggak sih argumen atau pendapat dari teman-teman kita kemarin itu Pak, kayak yang tadi contohnya nih, Indonesia memang sukunya banyak banget, tapi gak banget kalau misalnya masih ada yang diskriminasi antar suku satu sama suku yang lain gitu Pak.
Oke, makasih ya Renaldi. Baik Pak. Kalau kita mau belajar toleransi, pada hakikatnya yaitu kita akan mempelajari Islam lebih lebih sempurna. Jadi kalau kita melihat sudut pandang Islam, toleransi itu kan sudah diterangkan dalam Al-Quran. Betul Pak. Bahwasanya Allah itu sangat mudah menciptakan manusia dengan serupa yang sama. Artinya bentuknya sama, kulitnya sama, rambutnya sama, semua itu bagi Allah sangat gampang. Nah, kenapa Allah menciptakan kita berbeda-beda dengan ras yang berbeda, warna kulit berbeda, tinggi badan yang berbeda, karakter akhlak yang berbeda, itu adalah untuk saling melengkapi. Makanya kemarin anak-anak itu telah podcast bagi saya sangat valid, sangat bagus. Jadi Allah saja, Tuhan kita menyuruh kita untuk saling menghormati harmonisasi antara perbedaan segala macam tadi, ada ras, suku, agama. Makanya saya sangat setuju ketika teman-teman kemarin podcast membahas tentang harmonisasi diversity. Betul Pak. Jadi dasarnya Al-Quran dan hadis ada semua. Ada ya Pak. Berarti kan agama Islam itu sendiri aja malah ngajarin kita untuk hidup rukun atau hidup berdampingan antara manusia lain ya Pak. Iya. Bahkan berarti Betul. kalau secara hakikatnya manusia memang harus hidup rukun dan berdampingan satu sama lain ya Pak. Iya, memang harus dan wajib. Karena seandainya gini aja dah. Seandainya kalau kita tidak hidup rukun berdampingan, tidak akur, itu akan berbahaya bukan cuma buat kelompok, hampir dengan buat semua yang ada di dunia ini atau di bumi ini. Salah satunya misalkan ada satu negara berkonflik sama negara lain, kan ujung-ujung nanti luas ya Pak. Iya, luas, ada ngebom segala macam, ujung-ujungnya ke mana-mana. Belum lagi dampaknya misal ke perekonomian global gitu ya. Betul. Efek politik global, ekonomi global, terus nanti tentang kemanusiaan, genosida segala macam. Dan ini kacau nanti kehidupan alam semesta ini atau terutama di bumi ini. Itu banget sih Pak. Jawaban Bapak tuh sangat memuaskan banget. Tapi kalau sekarang kita misalnya saya ngomongin relevansi nih soal kelompok kita bikin proyek kokurikuler ini lewat podcast gitu Pak. Kita kan pengen ngedukasiin, menyuarakan suara damai lewat podcast ini Pak. Kalau relevansi ini menurut saya masih relevan karena kan generasi muda itu kan kita sekarang tuh nggak jauh yang namanya dari gadget Pak. Jadi fokus kita tuh sekarang gimana caranya konten kita bisa sampai di layar HP mereka. Tapi kalau menurut Bapak nih ada saran nggak atau masukan kayak misalnya biar konten kita itu semakin menarik atau bahkan bisa sampailah ke mata mereka, layar HP mereka. Oke, jadi yang saran saya sebelum ke saran ya. Jadi Pak Cair menganalogikan biar kita paham dengan analogi saya yang sederhana. Jadi gini, Indonesia itu ibarat satu rumah. Satu rumah Pak. Satu rumah, satu atap nih. Satu atap. Di dalam rumah itu ada 5 kamar. 5 kamar. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu yang diakui kan. Oke, Pak. Mungkin agama-agama lain ada lah. Tapi yang diakui adalah 5. Jadi satu rumah di dalamnya ada 5 kamar. Satu rumah ini Indonesia. 5 kamar ini adalah agama. Kenapa terkadang toleransi itu atau konflik itu terjadi? Kenapa coba kira-kira? Kalau menurut saya sendiri Pak, mungkin di Dalam rumah analogi itu, ini ya. di dalam rumah itu ketika ada 5 orang atau 5 tadi dibilang Bapak sebagai analogi Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu. Konghucu. Satu lagi Bapak. Udah ya Pak? Udah. Jadi tuh mereka mungkin yang pertama mungkin misalnya contohnya Islam Pak dengan Kristen, mungkin mereka di dalam rumah itu perbedaan apa ya analoginya Pak? Aturan mungkin Pak, aturan yang dianggap si Islam ini misalnya dalam rumah ini mungkin dia dianggap salah, mungkin di Kristen ini mereka membenarkan gitu Pak. Oke, simpelnya gini aja. Dalam satu Indonesia, dalam satu rumah di dalamnya ada 5 kamar. Ternyata kenapa bisa terjadi konflik? Karena kita itu ngurusin kamar orang lain. Paham ya? Masuk akal sih Pak. Iya. Masuk Coba akal. kalau agama Islam ngurusin kamar agama Islam dengan fokus, dengan baik, dengan segala macam.
orang Kristen ngurusin agamanya Kristen dengan baik, dengan fokus, cinta damai. Konghucu seperti itu, Buddha seperti itu, nggak ada konflik. Betul sih Pak. Yang ada itu kita ngurusin kamar orang lain ngurusin kamar kita, ya itu konflik jadinya. Karena perbedaan ideologi juga ya Pak. Iya, makanya teman-teman kalau kita berbicara toleransi atau tadi apa namanya harmonisasi kerukunan. Iya, dan jadi sebagainya. kita nggak usah ngurusin orang lain. Kalau beragama Islam ya urusin agama Islam, kalau yang Kristen ngurusin agama Kristen dan seterusnya. Dan juga ngurusin diri sendiri. Tuh. Kalau kita pengen jadi orang sukses, urusin diri sendiri dulu, nggak usah urusin orang lain. Betul banget guys. Nah, jadinya harmonisasinya akan muncul. Betul banget. Tapi kalau gue ngurusin lu ngurusin gue ngurusin Ara atau ngurusin Persio, ya nggak akan selesai nanti. Ya kan selesai Pak. Konflik pasti Konflik muncul, pasti. percikan api akan ada itu. Terjadi gesekan gitu ya Pak. Betul, kayak gitu. Kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya nih kalian nih masih ada nih lu pada nih debat-debat antara ras, suku, agama bahkan sampai diketikan kolom komentar ngatain wah kacau gitu. Jangan guys, sumpah jangan. Karena Al-Qur'an udah jelasin kalau misalnya hari penghakiman itu ada pokoknya. Perbuatan kalian tuh bakal tercatat guys, bakal ditimbang juga amal baik kalian, amal buruk kalian, bakal sampai nanti yang namanya kita nggak tahu kita masuk mana, mau masuk neraka kah, mau masuk surga kah, itu urusan Tuhan kah, itu urusan Tuhan guys pokoknya. Jadi kita jalanin aja hidup kita yang baik, kita ngurusin hidup kita, kata Pak Sair tadi kita urusin hidup kita urusin diri kita aja, nggak usah urusan orang lain juga. Kita nggak boleh lah kayak menilai terlalu berlebihan pada orang lain, kita ngaca dulu ke diri kita gitu. Jadi sebenarnya gini aja sih Pak, mungkin kalau misalnya masih banyak di kalangan kayak kita nih, kami nih generasi muda gitu masih terlibat konflik, Ya. walaupun dasarnya dasar banget Pak, gara-gara cuma kayak lihat konten yang emang menyinggung suku atau agama gitu Pak. Mungkin menurut Bapak nih kasih saran buat kita misalnya ngelihat itu nggak terpancing emosi gitu Pak. Oke, gini, kadang kita nggak bisa menyalahkan Gen Z atau anak muda era sekarang ya. Terkadang kita juga harus sebagai tokoh narasumber juga harus introspeksi. Terkadang metodologi kita yang kita sampaikan ke anak muda tuh nggak nyampai. Apa isi-isi Islam kita sampaikan ke anak muda tuh terkadang nggak sampai, sehingga apa, anak muda nggak paham tentang Islam. Contoh, anak muda itu nggak suka dikekang, nggak suka diatur, ya kan? Ya pertama kita harus merangkul dulu, merangkul dengan anak muda, diskusi dengan baik, bebas pola pikirnya. Yang penting seorang narasumber ataupun dai ataupun ustadz harusnya seperti itu. Terkadang kita langsung menjudge, anak muda nggak sholat neraka haram, ini nanti dulu. Nanti orang-orang kayak gitu digituin ya akan mental. Harusnya nggak dirangkul dulu, dinasehati, diskusi segala macam sehingga masuk, cocok, baru nanti bisa paham dengan Islam sehingga nanti akan mengaplikasikan yang namanya harmonisasi University Pak. university. Guys, jadi nangkep kan semuanya ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau ini, guru kita semua, guru tercinta kita. Kalau kalian nggak tahu beliau siapa, beliau ini adalah guru mapel agama Islam di SMAN 82 Jakarta. Beliau juga sebagai guru kesiswaan di SMAN 82 Jakarta. Beliau juga sebagai pengajar yang sangat baik, sangat cerdas guys, sumpah. Gua nih banyak belajar banget dari beliau, sumpah. Jadi gue pengen bilang terima kasih banget buat Pak Sair, Sama-sama. buat ngewakilin kelompok kita semua ini, terima kasih banget pokoknya sama Pak Sair. Semoga bermanfaat ya. Amin Pak, amin. Ya. Jadi segitu aja mungkin guys ya. Terima kasih ya Pak Sair ya. Sama-sama. Oke guys, see you. Wassalamualaikum. Dadah.